Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam materi menyampaikan ide melalui anekdot. Kalian bisa melihat ilustrasi di bawah ini. Ini adalah anekdot tentang fenomena yang terjadi di sekitar kita beberapa waktu belakangan dan bahkan masih berlangsung sekarang, yaitu tentang COVID-19. Di situ seorang ibu membawa belanjaan yang banyak sekali. Dia menyatakan kepada mamahnya, kepada orang tuanya bahwa dia dari mall, di mana di mall itu banyak sekali orang yang sudah pada belanja, pada bermain, pada nongkrong seperti biasa, seakan-akan tidak terjadi apapun saat ini. Padahal kondisi pandemi sedang berlangsung. Dia mengajukan pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan itu untuk dirinya sendiri. Apa nggak takut corona ya? Katanya. Kemudian emaknya menjawab dengan kalimat yang cukup menyentuh atau cukup menyindir kepada anaknya tersebut. Nah, situ juga dari mall kan, artinya nah apa bedanya masyarakat yang di luar itu yang sedang nongkrong, yang sedang belanja dan sedang bermain meramaikan mall dengan anaknya yang baru saja belanja tersebut. Kemudian tentang orang hutan yang menangisi kuburan kakeknya. Di sini dikatakan si orang hutan menangis, kakek pembantaian spesies kita masih berlanjut setelah 68 tahun merdeka. Jadi walaupun dalam bentuk gambar ini cukup menyentuh hati. Kenapa? Karena dia sedang menangis ya. Dia menangis nih, yang berbicara adalah cucunya yang kecil ini dengan membawa bendera Indonesia, di mana dikatakan bahwa kita ini sudah merdeka, tapi orang hutan di Indonesia sama sekali tidak merdeka. Bagaimana dikatakan merdeka jika lahan atau habitat tempat mereka tinggal itu berganti dengan perusahaan-perusahaan yang penuh dengan manusia, di mana ketika mereka menyentuh lahan tersebut, mereka akan dikejar, mereka akan dibantai, mereka akan ditembaki seakan-akan mereka adalah hama. Padahal sebenarnya yang merebut lahan tempat tinggal mereka adalah manusia. Jadi bagi mereka, mereka masih belum merdeka, bahkan lebih parah mereka terjajahnya daripada kita Indonesia. Nah, ini adalah anekdot. Kemudian kita hari ini akan belajar tentang struktur, karena pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang pengertian dan jenis anekdot. Fungsi-fungsinya juga sudah Ibu share materinya sehingga kalian bisa mempelajarinya sendiri. Sekarang kita bicara tentang struktur teks anekdot. Sebenarnya bagian-bagian dari teks anekdot itu apa saja? Ya, dimulai dari abstraksi atau bagian awal dari teks anekdot. Dia adalah pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Ibu pernah menyinggung apa itu abstraksi ya pada pembelajaran, pada evaluasi teks eksposisi, dan Ibu bahas pada video pembahasannya ya. Kemudian bagian setelah abstraksi ada orientasi. Di sini merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis atau yang dikatakan sebagai anekdotnya. Kemudian yang ketiga, krisis atau komplikasi. Ini adalah inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis itulah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Atau bahkan ada kritikan, ada sindiran, atau mungkin ajakan ya. Itu adalah inti dari sebuah teks anekdot. Kemudian yang keempat, reaksi merupakan tanggapan atau respon atau atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Jadi di sini setelah dikeluarkan sebuah anekdot itu yaitu tentang hal yang lucu atau kemudian celaannya atau kemudian sindirannya, maka ada reaksi yaitu tanggapan dari yang sudah disampaikan tadi. Bisa berupa celaan atau mentertawakan. Jadi dia bisa tertawa. Jadi
seperti emaknya tadi ya. Emaknya menjawab pada sebentar, pada gambar ya, pada gambar tadi si emak menyampaikan bahwa apa bedanya orang itu dengan kamu sendiri si anak itu, di mana mereka juga ngumpul, mereka meramaikan mall, mereka nongkrong di mall. Nah, itu adalah reaksi ya. Kemudian kita yang melihat otomatis tergelak atau minimal itu tersentuh lah, oh iyalah benar juga gitu ya. Jadi berupa tamparan, sindiran itu sudah tersampaikan. Dan yang kelima, koda. Koda merupakan penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Jadi keberadaan koda ini boleh ada dan boleh juga tidak ada. Jadi opsional. Demikian adalah struktur teks anekdot. Apabila kalian ingin mengetahui contohnya, contoh dalam teksnya Ibu akan memberikan contoh. Di sini sebentar Ibu buka materinya ya. Nah, ini dalam bentuk tabel, judulnya Aksi Maling Tertangkap CCTV. Aksi maling tertangkap CCTV. Jadi isi dari teksnya itu dia berbentuk dialog. Jadi seorang warga melapor kemalingan. Kemudian pelapor dia mengatakan, Pak, saya kemalingan. Polisi menjawab, kemalingan apa? Pelapor menjawab, mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Polisi, kemalingan kok beruntung? Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi bertanya, sudah minta izin malingnya untuk merekam? Pelapor menjawab, belum. Dia menatap polisi dengan penuh keheranan. Loh, kita kan melapor ya, kenapa kok Pak Polisi malah bertanya sudah minta izin belum ke malingnya untuk merekam? Dia pasti keheranan, dan kita pun juga kalau ditanya hal yang sama pasti akan keheranan. Polisi kemudian menjawab, itu ilegal, Anda saya tangkap. Akhirnya pelapor pun hanya bisa pasrah, tidak berdaya. Maunya melapor malah jadi tersangkanya. Dari cerita ini, dari teks ini yang berbentuk dialog ini, kita bisa menelaah bagian atau struktur dari teks eksposisinya, teks anekdotnya. Yang pertama abstraksi. Abstraksi adalah pendahuluannya. Seorang warga melapor kemalingan. Jadi dari ini saja kita sudah tahu gambaran dari isinya, yaitu warga yang melaporkan tentang kemalingan. Kemudian orientasinya, yaitu bagian setelah abstraksi, dia menyampaikan isinya, Pak saya kemalingan apa? Mobil Pak, tapi saya beruntung. Kemudian krisisnya, di sini adalah bagian anekdotnya ya. Kemalingan kok beruntung? Pak polisinya bertanya. Seharusnya kemalingan kan sedih ya. Kemudian pelapor berkata, iya Pak saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas, saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Nah, bagian krisisnya yang paling penting ada di bagian Pak Polisi. Sudah minta izin malingnya untuk merekam? Nah, ini sebenarnya sindiran ya. Kalau kita baca dari dia, sindiran untuk siapa? Untuk hukum, untuk polisi. Di mana kita sebagai korban bahkan bisa terbalik menjadi tersangka atau orang yang melakukan kejahatan. Reaksi dari krisis ini terjadi reaksi. Si pelapor terheran-heran, wajahnya otomatis terheran-heran, apalagi ditambah dengan kalimat Pak Polisi, itu ilegal, Anda saya tangkap. Di sini sangat menjelaskan anekdot tentang sindiran kepada hukum dan juga pelaku hukum dan juga oknum yang berwenang ya. Di mana kita mengetahui orang melakukan kejahatan tapi malah kita yang ditangkap karena kita memasang CCTV tanpa izin. Jadi memang kita terbentur pada berbagai regulasi dalam negara ini, di mana satu hukum dengan hukum yang lainnya itu bisa bertabrakan seperti ini. Nah, itu tugas kalian nanti sebagai penerus ya, untuk melanjutkan atau untuk mengoreksi, kalau bisa merubahnya sehingga bisa berjalan, tidak berbenturan, tapi sejalan dan seimbang. Kemudian pelapor. Akhirnya dia hanya bisa pasrah dan tidak berdaya. Ini adalah kodanya. Yang terakhir ya, boleh ada, boleh
tidak. Baik, semoga bagian dari struktur ini bisa kalian pahami dengan baik, dan kemudian kalian bisa menentukan struktur ketika membaca sebuah teks anekdot yang lainnya. Ibu kira cukup pertemuan hari ini. Silakan diulang-ulang kembali membacanya, kemudian melihat videonya, video pembelajarannya, sehingga kalian semakin memahami apa sebenarnya struktur dari teks anekdot tersebut. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.